haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatid, sedoyo hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya. Setelah Sabtu yang lalu cuti ya. Ini gara-gara ditarik sama geng Pandaan ini, datang ini orang-orang Pandaan kemarin kita umroh sama mereka. Alhamdulillah. Kak kesel melok pengajian mana yang mulai umroh wong ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka semua dan saya doakan biar dapat umrohnya kemarin makbula, ziarah Rasulullahnya diterima, dan antum-antum semuanya insya Allah mendapatkan yang sama seperti kami insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dipermudah kita bisa ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sejatinya malam ini juga hampir diliburkan karena kemarin ada Habib, hari ini harusnya ada Habib Taufik ya di Diponegoro. Nah, ketika ada Habib Taufik kemarin mau saya alihkan hadir ke sana bersama-sama. Lah kok ternyata saya dapat informasi Habib Taufiknya berhalangan hadir. Ya, maka akhirnya dari area-area, oh dulu kalau gitu jangan libur, dapat tekanan saya dari beberapa pihak, akhirnya ya berjalan lah. Yang di sana berjalan mungkin ya, tapi Habib Taufik tidak hadir di sana. Ala kulli hal di sini berjalan dua-duanya khair ya. Padahal ala kulli hal itu pengajiannya Robito, anak pengurusnya Robito, kok ucul di sini. Ala kulli hal dua-duanya khair. Ala kulli hal kita bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Insya Allah ini tanda kita bakal wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena dikatakan al hasanah ba'dal hasanah, kebaikan setelah kebaikan itu adalah tanda kebaikan yang sebelumnya diterima. Dan nanti kebaikan dapat kebaikan lagi, kebaikan sampai dicabut nyawa dalam kebaikan, dan insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan berkali-kali disampaikan bahwa tidak ada amalan yang paling afdol setelah amalan yang fardu melebihi kita duduk belajar ilmu agama. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amal, wahai Nabi tolong tunjukkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke surga. Maka Nabi menjawab, al-ilm billah subhanah. Kata Nabi, amalan yang bisa membawa kamu ke surganya Allah adalah ilmu, dengan kamu memahami ilmu agamanya Allah. Lantas sahabat tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, nuridul amal, wahai Nabi saya nggak tanya ngaji, saya pingin amalan kayak misalnya wiritan, puasa. Maka Nabi tetap menjawab al-ilm billah subhanah sampai diulang 3 kali. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang walaupun amalan wiritan, puasa sunnah, baca Quran, tapi kalau nggak disertai dengan ilmu, kalau nggak senang ngaji, nggak ada gunanya itu semuanya. Bahkan kata Imam Syafi'i, man lam yuhibbul ilm la khaira fihi. Orang yang nggak senang ilmu, nggak ada kebaikannya. Ini sengaja saya ulang-ulang ya. Seorang yang tidak senang ilmu, maka nggak ada kebaikannya sama sekali, walaupun ibadahnya banyak. Tapi alhamdulillah datang ke sini berarti antum-antum ini senang ilmu. Soalnya di sini ngaji ini biasanya suwe, protesnya, masya Allah, mau maulid, rotib dulu, padahal biasanya tidak ada hadronya, tidak ada, ya ngaji suwe, tapi antum tekoi, berarti cinta ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta ilmu, orang yang mendapat keberkahan ilmu, dapat barokahnya majelis ilmu ini, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan pembahasan kita yang sudah ada di detik-detik terakhir kitab Risalatul Jami'ah. Kemarin minggu yang lalu libur karena saya umroh. Minggu sebelumnya bahas apa? Masih ada apa? Loh, masuk lali rek? Tinggal umroh seminggu lali ya. Maksiat membahas terakhir ma'asil udhun, maksiat telinga. Sudah selesai kita bahas maksiat telinga. Insya Allah kita sudah mengurangi, meminimalisir maksiat telinga. Sebelumnya maksiat mata, sebelumnya maksiat lisan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, menguranginya. Kalau masih kepreset-preset, kadang-kadang lisannya masih kepreset maksiat yang kita jelaskan, matanya kepreset masih maksiat, telinganya kepreset maksiat,
Jangan pernah putus asa dari terus tobat minta ampun kepada Allah. Tobat minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Allah tidak akan pernah bosan menerima tobat kita sampai kita sendiri yang bosan tobat kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, itu makna hadis, salah satu hadis, bahwasanya Allah tidak akan pernah bosan. Ada satu orang ini tobat terus, Gusti Allah tidak akan bosan menerima tobatnya. Sampai kapan? Sampai innallaha yaqbalu taubatal abd malam yugharghir. Kata Nabi, Allah itu akan selalu nerima taubatnya seorang hamba selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Sampean balik umur 15 tahun lakukan dosa, tobat, mari ngono preset maneh, tobat lagi, kepreset lagi, tobat lagi, sampai lek jare wong Jawa ping swidak seakan jarang difitnah, padahal nggak tahu ping swidak jarannya. Masya Allah, kuda difitnah sama orang Jawa ini ping swidak jaran ya. Masih maksiat ping swidak jaran, tobat terus, Allah ndak akan bosen. Ndak mungkin Allah belenger. Kalau manusia itu dimintain maaf lama-lama belenger, bener apa ndak? Misalnya kita punya pegawai salah, minta maaf dimaafkan, salah maneh minta maaf dimaafkan, suwe-suwe waduh masih yang jaluk sepuro lek terus-terusan ngene yo, maaf saya ada ya kan? Itu manusia. Tapi ingat, maafnya Allah ndak ada batasnya. Maafnya Allah, Allah terima terus. Jangan pernah merasa bosan tobat kepada Allah selagi tidak ada niat israr, selagi tidak ada sengaja aku tobat kok masih maneh tobat maneh, ini ngenyek Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan selalu menerima tobatnya, tidak akan bosan sampai hamba itu sendiri yang bosan tobat. Akhirnya maksiat gak tobat, nah itu baru nanti bisa celaka, naudzubillahi min dzalik, sampai nyawanya, kalau sudah nyawa di tenggorokan mau tobat gak diterima. Kayak tobatnya siapa? Fir'aun itu begitu nyawanya di tenggorokan mau tobat terlambat. Maka dari itu tubu ilallah, tobatlah kepada Allah, wa badiru bitaubah, percepat-cepatlah kalian tobat kepada Allah, qabla tamutu, sebelum kalian meninggal dunia, mumpung nyawa masih dikandung badannya. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, ma'asil yadi, maksiat anggota badan. Setelah kemarin telinga, sekarang tangan ini juga salah satu nikmat dari Allah, ya kan? Fasilitas yang kita diberi fasilitas oleh Allah, fasilitas tangan, yang mana ini fasilitas tujuannya untuk apa? Tetap balik ke asal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, tujuan utamanya ibadah. Maka fasilitas tangan kita dikasih sama Allah, tangan ini tujuannya untuk ibadah. Tangan untuk ibadah gimana, Beb? Ya untuk takbiratul ihram, ya kan? Untuk ketika kalian mau pengajian ke sini nyetir sepeda motor pakai apa? Tangan kan ngegas gini. Subhanallah, tangan ini canggih. Ada berapa engsel ini? Pakai ini ya, straight. Ini gini. Ini bisa begini. Dan ini subhanallah, gak pakai ganti oli engsel ini yo. Masih gak diminyai. Gak rusak-rusak, bener apa enggak? Bayangkan kalau sama Allah diciptakan ini kenceng tok ini, gini tok, kayak anu nih komunis Rusia bener, Jerman ini nasi ya, masya Allah, Adolf Hitler, gini tok, gimana saya lihat? Mau nyetir sepeda nggak bisa. Si perempuan katanya goreng tempe, gimana katanya goreng tempe tangannya gini, gak iso nyekel sudil, masya Allah, katanya nyewok anake opo ya. Mau ngerawati anaknya bagaimana, mau mandi nyekel cebok. Lihat ini nikmat yang kita melupakan, ya Banda. Kadang-kadang kita lupa ini nikmat tangan ini sama Allah dikasih begitu canggih, begitu canggih luar biasa, bisa gegem-gegem sembarang ngalir. Maka ini nikmat. Kadang-kadang yang kita lupa bersyukur, akan sambat itu kadang-kadang, ya Banda. Ya dulu sudah kita bahas bab syukur, sudah selesai sebenarnya di sini. Tapi saya ingatkan kembali, kadang-kadang manusia itu kena masalah sedikit, waduh Beb, sudah Beb, Allah kok tega ya aku. Kamu lupa dikasih nikmat tangan itu kalau beli berapa? Tidak ada yang bisa membuat secanggih ini. Ya, ini baru tangan tok, belum bilang mata sembarang kali. Ini tangan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasilitas dari Allah. Kita bisa kala macam kerja, cari rezeki halal, iso ngutik sembarang kali ya Banda. Bisa ngambil barang, saya bisa ngangkat dampar ini, bisa WA-an. Nah. Iso medsosan, iso HP-an, karena punya apa? Bayangkan jari kenceng kabeh gak iso ngetik. Ya?
gak iso nyetir, gak iso ngetir, gak iso lapo-lapo wis. Maka alhamdulillah kita mensyukur, kita bersyukur. Dan sebenarnya kata Nabi dalam satu hadis, setiap ruas ini itu harus disodakoi setiap hari. Satu engsel ini, satu mafsol namanya bahasa Arabnya, itu setiap hari harus disodakoi. Satu engsel, satu sodako. Tapi kata Nabi sesungguhnya setiap tahmid sodako. Kalian baca alhamdulillah berarti mengcover sodakonya satu ruas. Kalian baca tahlil la ilaha illallah satu ruas. Makanya setiap sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tapi kata Nabi, dan semuanya itu bisa dicukupi tercover dengan rokaatai duha, dengan 2 rakaat sholat duha. Kalau sampean tiap hari sholat duha, maka sampean sudah mensyukuri nikmat engsel-engsel ya, yang ada di tangan, di kaki, semua yang ada di seluruh tubuh semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga bisa istiqomah melakukan sholat sunnah duha. Nah, tangan ini sama Allah dipakasi untuk ibadah dan untuk sesuatu yang boleh, yang mubah. Tapi ada hal-hal yang Allah melarang, tanganmu jangan dipakai itu. Namanya ma'asiliyat, maksiat tangan. Sekali lagi saya ingatkan, fasilitas dari Allah, sama Allah dibilang jangan dipakai itu loh ya. Kalau pakai, bahaya. Ini namanya kurang ajar. Ini namanya tidak mensyukuri. Sering saya contohkan seperti karyawan sama bosnya dikasih mobil dinas, dikasih aturan, ini pokoknya jangan kamu pakai ke tempat karaoke, terus dipakai nanggen karaoke. Oh, ngamuk bosnya. Betul apa enggak? Begitu juga Allah ngasih kita tangan, enggak boleh untuk ini loh ya. Maka kalau kita pakai untuk itu, ya kita itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'asil yadi, dan adapun maksiat tangan, katadfifi fil kaili wal wazni. Yang pertama di sini disebutkan maksiat tangan seperti contohnya yang pertama tadfif fil kail. Apa itu? Curang di dalam timbangan. Nah, ini khusus para bakul ini ya. Ada bakul di sini. Bakul sing dodol, pokoknya dodol sing ono timbangane ya. Pokoknya bakul lah. Ya, bakul lili. Ana bakul lili ada di sini. Masyaallah. Mangane apa lili ini? Bakul lili, Masya Allah. Bakul lili, dodol meracang ya. Jual, pokoknya bakul, orang yang jualan itu yang curang di dalam takaran. Nah, itu kan pakai tangan itu curangnya, ya kan? Sekarang misalnya jual gula 1 kiloan itu bungkusan, itu biasanya pembeli tidak nimbang, iya apa enggak? Yuk tuku gula sak kilo, oh nggih ditoli. Itu 80-90% ndak nimbang, langsung go mulai. Ada pedagang yang curang, dilongi rong sendok, pakai tangannya dia. Tangan yang sama Allah dikasih buat ibadah ini tadi, lah kok digawe nyendoki gula ini. Ya, bukan nyendoki gula apa, lain nyendoki gula kayak nyuguhi tamu kayak teh, alhamdulillah ikramud dhaif, luar biasa, memuliakan tamu, dapat pahala, cocok. Tapi ini ndak dikurangi, setiap plastik dijupuk rong sendok, jepret maneh, jepret. Alhamdulillah beb, 50 bungkus tadi 70 bungkus. Bati 20. Akhirnya orang yang beli harusnya dapatnya 1 kilo, akhirnya 1 kilo kurang 2 sen, 1 kilo kurang 2 sendok. Nah, inilah yang dimaksud tadfif fil kaili wal wazan, curang di dalam menakar dagangan. Jelas? Dan ini diancam berat ini oleh Allah. Jangan dianggap enteng. Ini kadang-kadang urusan begini enteng. Jangan dianggap enteng yang kayak begini. Oh, ini berat, sangat berat sekali. Sampai ada 5 tempat di dalam Al-Quran. Saya ulang sekali lagi, 5 tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mencela, menunjukkan murkanya, marahnya Allah kepada orang yang melakukan tindakan seperti ini. Yaitu tadi satu contoh, sampean kiaskan. Begitu juga orang yang curang ya dalam segala sesuatu. Total bangunan curang, bisa enggak? Bisa semeni dikurangi ya, sehingga bangunan yang harusnya kuat akhirnya tidak kuat. Jembatan ono sing anyar roboh. Kenapa? Iya lagi mana lah, ini tuntutan desakan kanan kiri, terpaksa semeni tak kurang masuk di situ ya.
Atau misalnya wis pokoknya apapun, beli pasir, wis pokoknya sampean kiaskan dewe, sampean paham sendiri. Pokoknya curang dalam menjual dan dalam membeli, curang merugikan salah satu pihak, ngurangi nambahi, maka kalau nambahi boleh kalau menjual. Ada orang beli gula 1 kilo ditambahi 2 sendok, boleh enggak? Ya berarti 2 sendok sodako, bagus malah ya, malah bagus. Tapi lek ngurangi, nah bagi pemjual nambahi bagus, bagi pembeli nambahi curang. Karena kadang, yo tuku berasnya 2 kilo, ya wis takaran dewe aku sibuk. Oh mumpung wong gano, njupuk lebih nyolong. Ya, ini juga masuk ya. Ini juga masuk dicela oleh Allah di Quran fi khamsati mawadhi, di 5 tempat dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang kita semuanya hafal, wailun. Main-main lo pakai kata-kata wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kata Allah, wailun, celaka, ciloko, bakal sengsara, bakal diazab, bakal disiksa, bakal nelongso. Wa yaqul wail, ada tempat di neraka. Ada sebagian ulama ahli tafsir mengatakan wailun itu adalah satu tempat di neraka, yakni neraka bagi siapa saja yang melakukan hal seperti itu tadi. Yang mana mereka itu kalau menakar dagangan dikurangi, lek tuku njaluk lebih, lek dodol dilongi. Ada makhluk-makhluk seperti itu. Wis dongakno tobat, lek gak tobat wis dongakno dijupuk sing kuwasa gak ngeruwetin dunya ini. Jadi ketika jual curang dia, dikurangi. Kalau beli njaluk embo. Ana tuku gorengan. Lek 10.000 lek. Iya oleh 5. Beli lagi sibuk. Nah, ketok njupuk meneh 7. Ya. Tapi ketika dia jualan itu tadi dikurangi. Masya Allah, sama Allah dicela. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat tersebut, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kata Allah, apa mereka lupa, apa mereka tidak sadar bahwa mereka itu nanti bakal dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan nanti pada hari kiamat, liyaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat. Hari kiamat nanti hari yang sangat dahsyat, hari ketika orang itu menghadap Allah. Dalam riwayat tafsirnya dalam keadaan uryan, tidak berpakaian semuanya, dan akan diungkap semua kecurangannya dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap orang yang dia tipu akan menuntut balas sekecil apapun, walaupun misalnya gula tadi 1 biji, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam satu ayat dalam Al-Quran, pada hari kiamat itu ketika diletakkan timbangan keadilannya Allah, maka tidak ada yang dizalimi pun seseorang itu walaupun sebiji darah. Walaupun sampai ngakali orang berasa upo, itu akan didatangkan orang yang sampai ngakali, dan kemudian diadili sampai diambil pahala sampai dikasih ke orang yang sampai itu. Nah sekarang naudzubillah, kalau saya kasih contoh orang yang jual gula tadi dikurangi berapa? 2 sendok. Itu setiap orang beli gula berarti didolimi sama dia, jelas ya? Karena akadnya 1 kilo. Makanya mohon maaf bagi para bakul, itu kalau nggak nimbang, itu mending jangan bilang 1 kilo. Kalau bilang ngomong, ini nggak tahu loh ya, saya kulaan sak bungkus sak gini wis, tak dol sak mini. Ya, jangkep 1 kilo apa tidak? Jelas? Jangkep 1 kilo apa tidak? Kecuali yang memang ada kemasan, yang memang 1 kilo ya wis tanggung jawab wis tanggung jawabnya yang ngemas. Nah, tapi kalau misalnya tadi dia curang dan dia bilang ini 1 kilo dan dia sengaja ngurangi, bayangkan setiap orang beli dia nipu. Satu hari 25 konsumen beli gula sama dia, 25 orang itu bakal nuntut. Kalau dikali 1 bulan 25 kali 30, kalau 7 tahun foto bedel hari kiamat orang itu. Kata dulu namanya muflis. Kembali lagi kepada hadis ketika Nabi bertanya, tahu nggak kalian orang bangkrut itu? Siapa orang bangkrut? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-muflis fina ma la dirham lahu wa la mata'. Wahai Nabi, orang bangkrut itu enggak punya uang, enggak punya aset. Duit aset enggak punya, yaitu bangkrut. Karena Nabi kalau itu enggak apa-apa. Muflis itu inna muflis min umat. Orang muflis bangkrut dari umatku menjadi yaumul qiyamah fi sholatin wa siyamin wa zakah, adalah orang yang pada hari kiamat datang nanti membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Tapi ketika dia jalan dengan PD-nya, dengan pahalanya yang banyak, sebelum ditimbang dicegat dia bahwasanya akala malah, dulu nakali pula, dulu nakali 2 sendok gula, tapi antri nih
maka hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diambil pahalanya yang ngakali tadi, pahala sholatnya didedel, pahala zakatnya diambil, dikasih yang ditipu tadi. Nah, kalau misalnya dia jualan 15 tahun melakukan praktek pengakalian rong sendok mang sama berapa? 15 tahun. Saya nggak bisa bayangkan antrian yang nuntut itu sak piro dawane. Kira-kira apa ndak ukut pahalanya. Dan kadang-kadang banyak orang yang kerjanya kayak gitu itu rajinan masjid itu ya ono. Bener apa enggak? Kerjone ngakali, dagangnya masalah timbangan nggak beres, tangannya dipakai ngurangi timbangan, ada yang timbangannya dimodifikasi, ada kan? Ya, Masya Allah orang Indonesia ini memang kreatif, suka memodifikasi sembarangan sampai timbangan dimodifikasi sehingga ketoke 1 kilo padahal nggak sampai. Belum lagi nanti ketika misalnya beras atau apa itu disok ke kresek itu digoyang-goyang kayak rutu-rutu titik. Nah itu lama-lama kan banyak itu nyolong itu. Paham? Ya. Contoh, saya dulu jualan kurma, ya kan? Tahu kan ya? Timbang 1 kilo. Ada kan? 1 kilo Pak ya? Ya. Terus tak masukin ke plastik. Orangnya kadang nggak lihat. Bisa saja kalau saya mau tak lugurno petang iji 5 iji itu kan kalau kali 50 orang kan setengah kilo. Ya mana? Nah ada yang seperti itu. Timbangannya dimodif begini. Nah itu tangannya dipakai untuk maksiat. Ini diancam oleh Allah. Apa tadi? Nanti akan diambil pahalanya apa enggak kukut. Dan ketika sudah kukut pahalanya habis, yang antri masih banyak. Maka diambil min khotoyatihim, diambil daripada dosa-dosanya orang yang dia kali tadi. Bahkan dia enggak kenal. Kadang-kadang kan konsumen enggak kenal nih. Karena banyaknya orang beli. Loh, kapan aku ngakali kon? Loh, tahun sekian saya 3 kali beli sama sampean. Ternyata sampean ngakali, enggak tahu saya. Untung akhirnya aku dikin oleh tambahan pahala. Seneng wong nih. Ya. Kemudian malaikatnya bilang, "Dah ana ikhlas entek wisan, pahalanya sudah habis." Ya udah, diambil dosanya kamu. Sehingga orang itu tadi sing biar rajin wiritan, wong ben go tasbih nang ndi. Ngakali man. Kemana-mana bawa subhanallah, 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 alhamdulillah. Begitu diambil, dikoreti, pahalanya habis, masih dikasih dosanya konsumennya tadi selama di dunia. Ketika ditimbang, apa yang terjadi? Jelek timbangannya, ya, karena song kebaikannya kok, song entek subhanallah emang sentek pisan. Maka kemudian summa turihat finnar, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Gara-gara apa? Ini tadi. Karena ada satu cerita di satu kitab, saya masih ingat betul. Ini riwayat cerita di zamannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah kemarin saya sama Soleh sama orang-orang Pandaan ini sempat ziarah ke makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas di kota Taif kemarin. Alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau. Jadi dulu itu ada orang berangkat haji. Padahal orang berangkat haji itu fisabilillah. Kalau mati itu mati syahid, bener apa enggak? Ya, orang berangkat haji mati di jalan. Kira-kira syahid apa enggak? Syahid. Bagus apa enggak? Bagus. Husnul khotimah apa enggak? Husnul khotimah. Ada orang berangkat haji zaman dulu begitu sudah hampir nyampe Mekah ini wafat. Belum haji, wafat. Belum masuk kota Mekah, tapi sudah perjalanan berangkat OTW sudah ini. Begitu wafat, akhirnya waktu kalau dibawa pulang ke negaranya repot, terus dikubur di kene wis. Digali kuburan. Ini saya baca di kitab Tanbihul Ghafilin. Digali kuburan, subhanallah ada ular. Loh, ditutup. Kali tempat lain lagi. Subhanallah ada sampai 3 kali, bingung keluarganya. Waduh, kenapa ini? Akhirnya waktu itu tanya ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu rujukannya pada waktu itu pokoknya termasuk min a'lami sahabat, paling alimnya sahabat, dan waktu itu banyak sahabat sudah wafat. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dulu kan sahabat junior, jadi beliau masih hidup lama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Akhirnya tanya ke Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya ibna ammi Rasulillah, wahai sepupunya Rasulullah, ini ada kasus ada orang jamaah haji berangkat di jalan meninggal, dikubur, dikali ada ularnya, kali tempat lain ada ularnya, kali tempat lain ada ularnya. Apa dibalik semua ini? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang alim, udah masukkan ke dalam kubur, kamu gali dimanapun pasti ada ularnya. Selidikilah, pasti orang itu suka dolimi orang mukmin. Kata keluarganya, enggak, bapak saya itu baik. Dalam kitabnya,
Bapak saya itu niat berangkat haji, ibadah, nggak jahat, bukan apa namanya preman yang narget itu, yang minta jatah kepada masyarakat, enggak, gak nyolong, bukan perampok, kata teman pasti selidiki. Akhirnya pulang ke kampungnya, diselidiki, tanya sama istrinya, iya bapak ini baik, suami saya cuma satu, dia jualan gandum, dia kalau lagi juali orang itu kalau mau masukkan dari timbangan ke karungnya pembeli itu digoyang-goyang sehingga disengaja digoyang-goyang sehingga jatuh, kemudian nanti hasil yang jatuh itu kalau sudah banyak dikumpulkan ditaruh lagi di tempat yang dijual lagi sama dia, padahal itu harusnya haknya pembeli, cuman gara-gara itu toh. Bayangkan ini mati ini katanya budal haji lah, bayang wis ngakali wong mati ini gak kaji lah, ya apa ini mati ini di WC ya. Bukan berarti orang yang meninggal di WC itu pasti suul khotimah, enggak. Kalau orang ke WC mau sholat insya Allah husnul khotimah walaupun di WC. Cuma orang mau berangkat haji tapi ngakalinya cuma goyang-goyangkan karung tadi itu bisa dijadikan oleh Allah di dalam kuburnya, nanti dilihatkan kepada yang lain sebagai pelajaran dalam peristiwa di riwayat di kitab tersebut, agar orang-orang hati-hati. Karena dikatakan nanti ular itu, ada satu riwayat yang lain menafsiri ayat orang-orang yang yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Kemudian ada tafsir di situ, nanti orang yang menipu, menyakiti, mendolimi sama mukmin, mengambil haknya seorang mukmin tanpa kebenaran, maka nanti di kubur akan ada ular yang senantiasa menggigit dia. Digigit ular itu sakit, saya nggak pernah ya, cuman katanya yang pernah. Kalau digigitnya nggak sakit, marine ya. Gerekes adem panas, bahkan kalau yang bisanya berat orang nggak kuat langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sedangkan di kubur itu nanti hidup di barzah nggak bisa mati lagi. Jadi bayangkan orang itu kalau dikubur digigit ular itu gerekes, kerosol panas, belum hilang digigit lagi, belum hilang digigit lagi. Dan orang yang termasuk nipu dalam urusan penjualan kayak gini ini, nanti akan ada ular. Dalam satu riwayat tafsir ayat yang tadi itu akan digigit terus, ada ular yang menggigit. Ketika dia tanya, kenapa kamu kok nggak pergi-pergi, kok gigit saya terus? Ini hasil dari yang dulu kamu nipu, menyakiti, mengganggu orang mukmin yang lain. Na'udzubillahi min dzalik ya. Dan juga di surat banyak ya, ada ayat yang lain, wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu pastikan yang jujur, yang tepat kalau nimbang ya. Kalau kalian itu nakar, yang betul, yang adil itu lebih baik bagi kamu. Dalam surat Ar-Rahman Allah juga berfirman, was-sama rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wala. Kali itu tentang apa? Tentang ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekali lagi bahwasanya hendak hati-hati, jangan ngawur dalam timbangan, paskan kalau nimbang. Kalau takut nggak pas dilebihi, wahai para bakul ya. Kalau takut nggak pas dilebihi ya. Saya dulu jualan, alhamdulillah tahzun bi nikmah seperti itu. Kalau nimbang 1 kilo saya khawatir ya, kalau timbangan saya pas, saya lebih sedikit ya, jangan sampai kurang. Mending kita yang nggak rugi. Nggak ada rugi, mana ada rugi. Sampai jualan 1 kilo tuh kayak 2 kilo, lek bangkrut tak ganteni ya mbak. Mana kosomalun min sodako, pokok niatnya sodako, oh nggak rugi. Nabi bilang sampai sumpah, nggak ada orang jadi gitu terus jadi bangkrut, nggak ada. Sampai lihat orang loman, ada bakul kok loman, ada orang beli gula, Pak 1 kilo, dikasih 1 kilo saon. Kalau dia bangkrut, tekori ini tak ganteni lek aku duit. Yang ada dia tambah. Iya kan? Iya mana? Allah itu mensuburkan sedekah dan dia selamat. Maka dari itu ya kalau sampean gak iso saon, pokoknya lebih ono sedikit untuk cari aman ya. Tidak mungkin bangkrut dengan itu. Rezeki sudah ditakar oleh Allah, wis dijamin oleh Allah. Orang yang nipu itu sebodoh-bodohnya orang. Saya katakan sekali lagi, sebodoh-bodohnya orang. Rezekinya itu ditakar. Dulu sudah saya sampaikan di sini. Orang itu kalau sama Allah ditakdirkan hari ini dapat 200.000, ya 200.000. Ngakali ya oleh 200.000, gak ngakali ya 200.000. Ini orang banyak yang tidak yakin ya Bu. Banyak yang tidak yakin, sehingga dia merasa kalau gak ngakali gak oleh 200.000.
Padahal seandainya dia nggak ngakali, tetap 200.000. Kalaupun di hari itu lebih dapat 200.000, nanti yang sisanya itu hilang kepada yang dia tidak mau. Contoh bani bocor, anaknya masuk rumah sakit. Intinya abal mal ayakhruj illa min haitsu dakhal. Uang itu tidak mau keluar kecuali masuknya gimana? Masuknya nggak beres, keluarnya nggak beres. Masuknya beres, keluarnya ya barokah. Cuma bedanya kalau dia pakai ngakali, terima uang tetap 200.000, beresiko diazab, beresiko disiksa. Kalau dia jujur dapat 200.000, halalan barokah, halalan thayyiban mubarokat. Makanya sebodoh-bodohnya orang adalah yang nipu. Dulu ada orang jual susu dicampur banyu. Itu kalau di Lawang nggak ada, alhamdulillah. Di Lawang banyu dicampur susu. Soalnya akan banyu nih di susu nih. Ada orang jual susu, ngomongnya susu murni, ternyata dicampur air. Bahkan itu takarannya 50-50, main-main itu 50% air, 50% susu dijual. Ini pun enggak sama seperti ngurangi timbangan. Jual sapi di pasar, sapi diglogok dhisik, kate ditimbang sapi ini diglogok cek abot, di sini air banyak. Satu nyiksa hewan, kedua ya sama, berarti curang dalam timbangan. Nah ketika jual susu tadi, singkat cerita dia sudah dapat duit banyak. Yang jual susu campur air ini diceritakan di kitab juga, dapat duit banyak. Suatu saat duitnya sudah banyak, sak karung, dibawa sama dia pulang kampung naik perahu. Subhanallah, naik perahu. Misalnya uangnya itu kepingan dinar itu. Kalau saya misalnya 1.000 dinar berarti 1.000 keping. Ya, dia bawa 1.000 dinar, katanya pulang kampung itu duit akeh. Subhanallah, di tengah laut ombak besar. Wah, dia mencelat karungnya gimana? Utal duit nang laut. Ditangkep, masih selamat sebagian. Dihitung sama dia 500 dinar. Sing selamat, sing 500 nyemplung laut. Apa katanya dia? Sing teko banyu, balik nang banyu jare. Kan itu 50%-nya dia jualan, 50%-nya air. Dia nipu, bilangnya susu tok. Subhanallah, lihat pada akhirnya tetap dapatnya 500 dinar, nggak dapat 1.000, 500-nya nyemplung air. Ya, seandainya dia jujur jual susu tok, ya dia dapat untungnya 500 dinar, bukan 1.000 kan? Olehnya 500, tapi ya nggak dosa. Ini udah dosa, 500-nya gila, kena musibah lagi. Banyak musibah itu datang gara-gara uang haram. Anak saya, jangan-jangan penghasilanmu nggak be, apalagi urusan warisan. Saya ingatkan sekali lagi, saya sudah menyaksikan, saya ini masih muda, saya sudah menyaksikan berkali-kali orang kalau sudah nakal urusan warisan, ngambil hak warisan saudaranya, dicoba sama Allah. Belum di akhirat, di dunia itu nanti cobaan ini medeni wis. Jangan coba-coba. Ya, di dunia itu sudah kelihatan. Memang mungkin awalnya ada orang menguasai warisannya saudara-saudaranya, diambil semuanya, tapi kamu lihat nanti gak suwe langsung kualat. Ya, itu baru di mana? Baru di dunia, belum nanti di akhirat. Pokoknya wis jangan main-main sama haknya orang. Wis itu sudah. Kalau pengen selamat, dulu kita sudah bahas maksiat perut, bab warok, dari makan haram dan lain sebagainya. Itu yang paling penting, lebih penting dari ibadah sunnah beribu-ribu, bukan beratus kali, beribu kali. Ingat dulu saya katakan, Imam Abu Bakar Al-Warraq pernah mengatakan, tarku, meninggalkan danik min subhat, sepeser uang 1.000 rupiah dari yang subhat saya hindari, itu lebih saya cintai daripada saya haji 100 kali pakai uang halal. Haji 100 kali pakai uang halal sama menghindari uang subhat 1 kali, mending saya menghindari uang subhat 1 kali. Itu lebih garai saya selamat di akhirat daripada haji 100 kali pakai uang halal, apalagi haji pakai uang. Ya Allah, dan dalam masalah ini ingat bagaimana Allah membinasakan kaumnya Nabi Allah Shu'aib alaihis. Waduh, Allah membinasakan kaumnya Nabi Allah Shu'aib, dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah. Saya mau cerita tadi tapi waktunya sudah panjang. Intinya kaumnya Nabi Allah Shu'aib sampai dikasih gempa, dikasih oleh Allah angin panas. Nah ini subhanallah, kok ya udan tapi kok panas ya. Kaumnya Nabi Allah Shu'aib itu dulu di kota Madian, mereka satu menyembah kepada selain Allah. Mereka makmur. Kita di Indonesia ini alhamdulillah makmur, makan cukup, tanah subur, buah-buahan semuanya ada, sama seperti Madian dulu. Maka mereka itu makmur tapi tamak. Ketika mereka jualan di pasar rata-rata
curang, bahkan sudah menjadi rahasia umum. Pedagang lek gak curang koyo gak pedagang. Itu dulu pasar di mana Madian diingatkan oleh Nabi Allah Syuaib alaihis salam, yaitu sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kalau ada di surat Hud ayat ke-80 ketika Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, ada di Quran, ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisd, wahai kaumku, kalau kalian nakar timbangan yang jujur, jangan curang. Wala kemudian janganlah kalian tukhsirul mizan, jangan kalian itu mengurangi daripada timbangan. Tapi mereka mengatakan, apa kamu? Hati-hati. Ada yang menasihati seperti nasihati begini terus merasa ya saya mau berubah, itu insya Allah selamat. Ada yang nasihati begini, lapo HP kan nuruti HP kapan suge ini, nuruti ngono gak suge. Aku lek suge kayak umat. Wah, yang kok kan aku bantu waktu piatu. Percuma, gak usah bantu. Ahsan, gak usah bantu. Daripada kamu makan haram. Cara berpikir yang keliru. Lebih baik kamu gak usah bantu tapi jangan makan haram. Lebih selamat buat kamu daripada kamu nipu orang terus bantu. Percuma. Quran itu saya nanti kalau buat acara kan perkataannya bagus-bagus. Kalau uangnya haram. A'udzubillahi min dzalik. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Allah Syuaib? Ketika diingatkan tidak mau, tetap mereka curang terus dalam jual beli, nipu orang, ngurangi timbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat gempa, setelah gempa kemudian ada angin panas. Setelah ada angin panas mereka tidak kuat, mereka keluar di dalam rumah, mereka tidak kuat kepanasan, ada yang mati tidak kuat kena suhu panas, kemudian mereka keluar ke satu tempat. Subhanallah, di satu tempat itu ada mendung menggumpal gitu, bunder. Dalam riwayatnya kemudian mereka ngumpul di bawah mendung itu, mereka merasa agak adem di situ, maka berbondong-bondong ngumpul di situ semuanya. Ketika sudah ngumpul, dilempari api, bola-bola api oleh Allah, di atasnya mendung itu semprot, maka mereka terbakar mati dalam keadaan hina di dunia, belum lagi nanti diadab oleh Allah. Cukuplah ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita umatnya Nabi Muhammad SAW tidak terjerumus kepada lubang yang sama. Maka hati-hati, nimbang, jangan nipu. Pokoknya dalam usaha itu harus jujur, jangan sampai merugikan pembeli, konsumen, customer. Apapun profesi kita, hindarilah. Sungguh yang sedikit barokah itu lebih membuat bahagia daripada banyak menipu gak barokah. Wis talah tambah garai nemes dunya akhirat ya. Terakhir saya tutup dengan satu hadis sebelum tanya jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang saya ketok, saya potong tengah-tengahnya aja hadisnya. Kemudian kata Nabi, walam yanqusul mikyah lawal mizan, dan tidaklah sebuah kaum itu banyak yang mengurangi timbangan illa akhadhu bisinin wasiddatul maunah. Kemudian orang yang kalau curang, kalau secara besar-besaran mereka itu curang dalam urusan timbangan, maka pasti Allah akan memberikan kepada mereka musibah. Musibah apa? Musibah kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Dan kemudian kalau terus menerus gak tobat-tobat, gak sadar-sadar, nanti oleh Allah diuji dengan sulitnya mereka mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Hati-hati. Sama Allah dikasih makmur, lu kok tamak. Oh kamu itu lu kerja jujur, lu mangan cukup. Kan ada orang jualan beras nama gula. Seandainya dia jujur, itu makannya cukup. Loh kok ngakali? Tamak berarti. Kalau itu dilakukan oleh jumlah besar, kata Nabi bisa jadi Allah murka, diberikan nanti ekonomi merosot loh. Merosot loh. Yang awalnya ini mulai resesi. Resesi loh kan. Maka ketika kamu resesi terus nggak sadar-sadar, nggak tobat-tobat, sampai nanti repot, kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nanti kamu nggak bisa makan, cari beras nggak ketemu beras nanti kamu nanti cari daging ayam nggak ketemu daging ayam, cari tempe nggak ketemu tempe, mangan karak kamu nanti kamu karak nggak ketemu, mangan bote kamu nanti ya, kamu bote nggak ketemu. Hati-hati loh, bisa jadi loh nanti di tempat yang makmur air tiba-tiba nggak ada air. Akhirnya hal-hal yang diperlukan dalam hidup sehari-hari bisa jadi susah. Wa jawru sultan alaihim, dan akan diuji oleh Allah, diberi balasan oleh Allah dengan dikasih penguasa yang jahat dan zalim kepada mereka gara-gara rakyatnya. Jadi kalau misalnya di suatu tempat ada penguasa yang zalim, ya mantul, tapi kadang-kadang salah rakyat juga. Ketika rakyatnya menzalimi sesama rakyat, sama Allah diuji dikasih penguasa zalim. Kamu jual beras 1 kilo dikurangi 2 sendok. Oh, kon kepingin beras saya didolimi gue apa? Dikei mbek Gusti Allah penguasa
penguasa zalim. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah ya, dan mudah-mudahan umat ini, mudah-mudahan kita minta di burda tadi, wal tuhbina fid dharaini innalahu sabran mata tatuhul ahwalu yanhasimi. Ya Allah, wis jangan dikasih yang berat-berat kayak gitu ya Allah, selamatkan kita ya Allah. Memang banyak yang ngakali ya Allah, banyak yang curang ya Allah, banyak yang jual underdeer made in China dikei bungkus made in Jerman, ada yang jual minyak wangi dari ini ori, bibit ori padahal dicampur etanol, apa etanol dicampur etanol. Ada yang jual baju bilangnya ini ori import, nanti terakhir ya import padahal gainan Bandung ya. Masya Allah dibilang impor dari Bandung, enggak impor kan berarti dari luar negeri, itu sudah nipu itu. Nah, pokoknya segala sesuatu yang ada urusannya dengan tipu menipu orang lain khususnya sesama muslim, maka resikonya berat sekali di dunia dan akhirat, menyebabkan penderitaan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan tangan kita dijaga oleh Allah tidak melakukan curang dalam urusan kerja, tidak mencurangi orang lain, karena itu maksiat tangan yang sangat berbahaya dampaknya bagi kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhiratnya. Wis cukup itu saja, kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Nanti ada as-sariqah, maksiat tangan berikutnya mencuri, dan juga ada lagi al-qatl, membunuh. Nanti kita bahas juga, naudzubillah, maksiat tangan membunuh. Yang kedua wadorbi, yang nanti yang terakhir wadorbi bi ghairi haqqin, memukul orang tanpa hak ya. Yang suka main tangan, nah yang suka main tangan jangan nggak datang ya, mungkin minggu ini minggu lagi ya. Bagaimana itu pembahasan tentang orang yang suka main tangan. Jadi didik wong keplak, didik arek cilik dengan latu-latu keplak mana ngole ya. Walaupun saya juga terganggu dengan latu-latu itu, saya bangun tidur sudah dengar kata Masya Allah ala kuliah. Tapi saya kata mangkel aku ben cilik sama Hasan ini ya, dulinan iku ben ya. Wis mudah-mudahan ala kuliah main mukul orang tanpa yang dibenarkan dengan syariat. Apakah ada mukul yang dibenarkan syariat? Nah, kalau pengen tahu nanti ngaji nanti ya. Kalau nggak minggu depan, minggu yang akan datang itu nanti juga termasuk maksiat tangan. Sudah. Nah, sebelum kita tanya jawab, kita minta satu qasidah. Setelah itu ada pertanyaan, dipersilahkan.